Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa tinggal sejenak untuk lihat tafaqahu fiddin kemarin itu. Jadi untuk memperdalam agama, ya tafaqahu fiddin waliyundiru qaumahum, agar kita bisa memberi penjelasan kepada masyarakat sekitar kita. Jadi kita ngajinya lihat tafaqahunya fiddin di sini, memperdalamnya agama di sini, kemudian liyundiru qaumahum, agar kita kalau di masyarakat ada yang tanya, teman dan sebagainya, kita bisa memberikan solusi. Nah itu karena kita ilmu, kan tidak mungkin semuanya ngaji ya, jadi yang ngaji inilah nanti yang nyebarkan itu kuncinya begitu. Oke. Beberapa bulan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang, karena konteksnya fikih ya, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa ada perbedaan, ada fikih, ada syariah. Ini masih ingat perbedaan antara syariah dan fikih? Lupa ya? Kalau syariat itu sumbernya langsung Quran dan hadis, itu namanya syariat. Misalnya saya contohkan, sumbernya itu langsung, maksudnya penjelasannya itu langsung Al-Quran. Misalnya qul huwallahu ahad, itu jelas apa artinya, Allah itu tunggal, sudah nggak ada yang menafsirkan lagi karena sumbernya langsung, kalimatnya menunjukkan satu, itu namanya syariat. Jadi agama Islam mengajarkan syariatnya Tuhannya satu. Nah, itu contohnya ya, contoh ya. Terus kalau di dalam kaitan dengan jual beli itu ada ayat wa halallahul bai'a wa harrama riba. Jadi riba itu jelas diharamkan, wa harrama riba, itu syariat karena sumbernya langsung dari Al-Quran, hadis. Atau hadis misalnya, sholat yang kita tetapkan di tarjih setelah diteliti bahwa itu sahih, betul-betul sahih, itu bukan fikih tapi syariat, karena syariat itu kebenarannya itu pasti benar gitu. Al-Quran kan pasti benar kan. Terus yang kedua, pengertiannya pasti benar, tidak ada yang berbeda pendapat, satu saja. Seperti qul huwallahu ahad, itu ada yang mengatakan berbeda pendapat tentang satu? Tidak ada. Itu berarti masuk ke syariat. Tadi wa halallahul bai'a, Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Riba itu syariat, larangan, haram, tidak ada hukum lain kecuali haram ya. Dan itu sepakat semua karena ayatnya jelas, wa harrama, menggunakan kata harrama riba. Nah, tapi kalau ada hal-hal yang semirip dengan riba, nah ini baru masuk namanya fikih. Misalnya bank itu riba apa enggak, lah gitu. Ini ribanya syariat, larangan ya jelas, tapi banknya, banknya ini kalau dikaji ada yang mengatakan oh bank itu sama dengan riba sehingga haram. Ada lagi yang mengatakan, satu lagi, oh bank itu tidak haram karena nggak sama dengan riba. Jadi patokannya nenggone riba. Itu riba itu namanya syariat, tapi kalau bank tadi, hukumnya bank tadi namanya fikih. Nah, sekarang misalnya lagi contohkan, wudhu itu mengusap tangan ya, mengusap muka, itu syariat atau fikih? Syariat, karena Al-Quran nunjuk ya, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, usaplah mukamu ya, itu ya. Jadi memang ya agak rumit sedikit untuk membedakan antara syariat dengan fikih. Nah, yang buahnya itu kita itu berhadapan dengan fikih,
Syariat itu kecil sedikit aja, tapi yang buahnya itu fikih. Lah fikih itu mesti berhadapan dengan berbagai pendapat. Kebenarannya fikih itu sifatnya relatif, nisbi, nanti ya, nisbi relatif. Ini relatif itu bisa benar, bisa salah. Jadi kalau ada si A beda dengan si B tentang menetapkan hukum, itu jangan kemudian divonis mesti salah, belum tentu. Mungkin A yang benar, mungkin B yang salah, mungkin B yang benar, belum tentu. Itu. Oleh karena itu orang ulama-ulama fikih dulu, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, itu mereka sekalipun menentukan hukum dalam satu masalah itu berbeda, tapi tidak pernah saling menyalahkan. Itu kepintarannya. Sekarang kan enggak, titik-titik nyalahno wong liya. Itu karena ilmunya belum lengkap. Oke, ya. Baik, saya lanjutkan pengertiannya. Sekarang perbedaan antara fikih dan sebagainya sudah. Sumbernya sudah. Jadi sumbernya kalau fikih itu kalau sumbernya syariat itu langsung teks Al-Quran dan hadis. Teks apa? Lafadznya ya. Tapi sampai pakar Roma riba, itu langsung menunjukkan pada wa aqimus shalah. Apa? Memang ya fikih itu, belajar fikih itu mesti rujukannya mesti bahasa Arab, Pak. Ya. Wa aqimus shalah misalnya, dirikanlah salat. Itu teksnya gitu, berarti sholat itu wajib. Nah itu wa aqimus shalah wa atu zakat, tunaikan zakat, berarti teksnya memang tunaikan zakat. Jadi sepakat semua ya gitu, dan seterusnya. Tapi kalau fikih ya misalnya ikuti Waalaikumsalam itu syariat, saum Ramadan itu syariat. Sedangkan kalau fikih itu sumbernya adalah hadis yang ada yang Quran itu dari segi artinya saja berbeda-beda, orang menafsirkan beda-beda artinya ya. Sedangkan kalau fikih itu, kalau hadis itu bisa hadisnya berbeda-beda. Misalnya begini, tayamum itu mengusap tangan sampai mana? Ayo, ada yang siku, ada yang sampai pergelangan. Ini sudah masuk kajian namanya fikih, karena terjadi sumbernya berbeda. Jadi memang ada yang mengatakan sampai tangan tayamum itu ya kayak gini, tapi ada yang sampai pergelangan. Tapi hadisnya yang relatif sahih itu sang pakai pergelangan. Ini yang tangan ini sedikit kurang kuat, dhaif. Jadi yang jelas pakai sampai tangan. Tapi itu yang memutuskan itu kan manusia, gitu loh. Ya, oke. Kalau sudah hadis jelas itu sahihnya, baru namun beralih menjadi dari fikih menjadi syariah. Itu. Contoh saya contohkan ini. Wal mutallaqatu ini apa ya? Ya. Bersumber dari Al-Qur'an dan hadis baik langsung maupun tidak langsung, tetapi masih membutuhkan pengkajian lebih lanjut keaslian asalnya ataupun maksudnya. Keaslian asalnya itu gini. Hadis itu kan belum tentu asli dari Rasulullah. Makanya ada yang dhaif, ada yang sahih. Karena keasliannya belum tentu dari Rasulullah. Masih perlu kajian. Sehingga kajian ini aja terjadi perbedaan. Si A mengatakan sahih, si B mengatakan dhaif. Sehingga kalau jadikan dasar hukum bisa berbeda. Al-Quran, kalau Al-Quran sumbernya langsung dari Allah, sudah jelas. Tetapi memahaminya bisa berbeda. Contohnya ini pemahamannya, sama-sama Al-Quran ayatnya sumbernya satu, tapi orang memahami beda. Ini wal mutallaqatu, kalau ada seorang wanita itu dicerai suaminya, yatarobasna, maka dia harus menunggu tidak boleh nikah dengan orang lain ya, salah satu kuru, 3 kuru. Nah, di sini apa? Menunggu 3 masa. Kuru itu masa, bukan masa apa? Nah ini nggak dijelaskan dalam Allah, nggak jelaskan. Masa itu salah satu kuru ini 3 masa, hatta yakhillalahunna kala yakhillulahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamina, dengan tujuan kenapa harus nunggu 3 masa? Harapannya jangan sampai mungkin dia itu waktu cerai itu dalam kondisi
hamil, jangan sampai kemudian janinnya bercampur dengan suaminya yang baru. Itu tujuannya itu. Jadi murni memang kalau memang hamil ya dia harus nunggu sampai melahirkan. Nah itu tujuannya. Maka 3 kali urut masa itu apa? 3 masa itu. Di sini muncullah perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan, oh masa itu ditafsirkan suci dulu. Ada yang mengatakan suci. Jadi ngitungnya itu misalnya sekarang dicerai dalam keadaan suci, ya sudah berlaku 1 menstruasi, suci lagi dihitung 2 menstruasi, suci lagi sudah dihitung 3, sudah boleh dia nikah. Satu. Yang kedua, ada yang mengatakan kuru itu bukan suci tapi dihitung menstruasinya. Berarti kalau waktu cerai itu kan tidak boleh dalam keadaan menstruasi, harus dalam keadaan suci. Berarti suci sudah dihitung belum? Belum, karena yang dihitungannya menstruasinya. Menstruasi baru dihitung 1. Suci lagi, menstruasi lagi dihitung 2. Menstruasi lagi, suci lagi, menstruasi lagi dihitung 3. Kira-kira lebih lama mana? Lebih lama kalau menghitung menstruasinya. Padahal ayatnya itu hanya kuru masa. Itu contoh betapa di dalam Al-Quran itu banyak sekali terjadi ayat-ayat, kalimat-kalimat yang mengundang berbagai penafsiran gitu. Itu namanya kalau dalam istilah fikih namanya ayat-ayat yang mustarok. Ayat mustarok itu ayat yang mengundang, menimbulkan berbagai penafsiran. Atau dalam bahasa tauhid namanya ayat yang mutasyabihat. Ayatun muhkamat wa ayatun mutasyabihat. Ini ayatun muhkamat itu hanya punya makna yang satu saja, tunggal. Seperti tadi kul huwallahu ahad, itu namanya ayat muhkamat, hanya satu, tidak ada antara lain. Seperti tadi contohnya apa tadi, haramal riba, itu tunggal, itu namanya ayatnya itu ayat muhkamat. Tapi ada ayat yang mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu misalnya kalau dalam akidah itu misalnya wasi'a kursiyuhu samawat. Kursi, apa artinya kursi? Ayo, wasi'a kursiyuhu, maka luaslah kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Ayo, nek nafsirno piye? Ngartekno kursi. Nek kalau awake ngerteni kursi ya kursi, ya tempat lungguh. Berarti Allah itu punya tempat duduk. Nah, singgasana. Nah, bukan singgasana, masih sambil penafsiran lain. Yang asli adalah kursi. Ini tanya, lu kursi ini Allah itu wis pokoke Allah sing eruh. Pokoke Allah itu kursi. Itu yang pertama. Ada yang menafsirkan kursi itu dianggap sebagai tempat duduk singgah sananya. Lah singgah sananya Allah itu di mana? Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Seluas kursinya langit dan bumi. Sak piro gedene kursine. Wis jarene sing takoni, piro kursine singgasana? Wis pokoke kuwabe iki nggone Allah, omahe Allah. Omah. Jadi Allah itu bertempat tinggal, punya tempat. Berarti Allah itu dibatasi oleh ruangan. Dibantah kalau sing ono maneh sing menyasin. Uga wasi'a kursi itu diartinya kekuasaan. Kursi kepresidenan itu berarti apa namanya? Kekuasaan kepresidenan diartikan itu. Jadi bukan kursi tapi ditafsiri kekuasaan. Itu namanya ayat yang memiliki bermacam-macam tafsiran makna, itu namanya ayat mutasyabihat. Dan itu yang menimbulkan banyaknya penafsiran pendapat di kalangan umat Islam itu. Dan itu pendapat itu seperti itu adalah tidak ada yang dinyatakan oleh Allah kamu yang benar, ini yang benar, tidak ada. Jadi benarnya itu menurut ijtihadnya pribadinya masing-masing. Oleh karena itu kita satukan yang lain, walaupun berbeda, tidak boleh mengklaim saya paling benar, kamu salah.
seperti ulama-ulama tadi yang saya contohkan tadi. Tidak pernah. Jadi enak. Awake dhewe kadang-kadang dididik beda wis. Kamu neraka titik neraka. Apa gunanya fikih itu? Fikih itu diadakan dalam Islam itu untuk memperbanyak keilmuan. Dengan adanya fikih menafsirkan yang berbeda-beda itu, maka khazanah keilmuan Islam itu menjadi banyak sekali. Oleh karena itu khazanah keilmuan itu kalau kita baca buku-buku Islam itu Pak ya, kan tidak hanya Quran dan hadis. Berapa sih Quran dan hadis jumlahnya? Tapi kalau kita baca fikih karangannya si Abu Hanifah saja berapa ratus hadis, berapa ratus buku karangan Imam Syafi'i dan sebagainya gitu ya. Banyak sekali. Itu menambah khazanah keilmuan. Jadi gitu ya. Lah kebenarannya bagaimana? Kebenarannya tadi adalah kebenarannya bersifat nisbi. Apa nisbi? Relatif. Bisa benar, bisa salah. Siapa yang paling benar? Yang paling benar adalah hanya Allah. Makanya kalau di kajian, kalau kita baca kitab-kitab fikih itu, kitab-kitab tafsir, penafsiran itu mesti pengarangnya mengatakan wallahu a'lamu bis-shawab. Allah yang paling tahu siapa yang benar. Nah gitu. Mesti gitu. Enggak kemudian wah aku paling benar, enggak ono itu. Itu. Ya. Ini ayatun muhkamat wa ukhra mutasyabihah. Jadi ada ayat yang sifatnya muhkamat, ada ayat sifatnya mutasyabih. Ya muhkamat itu sedikit, yang hanya satu makna tadi, sedikit sekali. Yang banyak adalah ayat-ayat mutasyabihat itu. Nah, banyak misalnya itu. Nah, banyak contohnya, seperti saya contohkan kan satu contoh tentang ars saja. Misalnya lagi ya, yadullahi fauqa aydihim, ada ayat yadullah apa yadun, tangan Allah itu di atas tangan manusia. Allah punya tangan. Nah, ada yang mengatakan punya tangan, Allah itu tangan. Tapi gimana tangannya? Insyaallah alam, pokoknya tahu sendiri. Pokoknya Allah punya tangan. Jawabannya begitu. Tapi ada yang mengatakan, "Tidak, tangan bukan tangan. Tangan itu menggambarkan kekuasaan bahwa semua persoalan itu di keputusan di tangan Allah, di Allah aja. Tangan punya maksudnya kekuasaan. Sama dengan begini, ada ayat. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang ingin ketemu dengan Allah. Barang siapa yang kepingin ketemu dengan Allah. Nanti di akhirat fal ya'mal amalan sholihah. Maka di dunianya amallah kamu dengan amalan yang sholih. Kira-kira ketemu newi. Apa Allah itu kelihatan gitu. Nah itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan nanti Allah lihat, bisa dilihat. Nah, ada yang berpendapat begitu. Ada yang mengatakan tidak bisa. Yarju itu apa? Yarju itu seperti kita berdampingan seperti ini, berdampingan dengan Allah, ya gitu. Seperti kita ini kan sama dengan kita sholat itu kan yarju. Yarju itu maksudnya liko itu ketemu. Nah, berhadapan, berdialog. Jadi banyak sekali. Ya Al-Quran itu menjelaskan hal seperti itu. Nah, itu ini kalau belajar itu ya kira-kira sampai profesor di kamari. Contoh lagi, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang mengetahui awal bulan maka puasalah. Awal bulan tanggal berapa? Ramadan tanggal 1. Itu pasti. Ya, syahra kutiba alaikumusiyam kama kutiba itu kudil simat ya. Syahrul Ramadan. Jadi puasa bulan Ramadan itu pasti mulai tanggal 1. Tidak ada orang bilang puasa Ramadan tanggal 2, tidak ada. Persoalannya sekarang untuk menetapkan tanggal satunya itu jatuh pada hari apa. Itu yang berbeda. Jatuh pada itu dengan tanggal Masehinya bisa berbeda. Di Al-Quran, di hadits tidak ada. Nah, kemungkinan bagaimana cara menetapkan? Berpuasalah kamu ketika melihat bulan dan berbukalah kamu melihat bulan.
Lah ngelihatnya tanggal piro? Tanggal siji atau tanggal loro? Sing satu bilang tanggal siji, sing satu bilang tanggal 2. Yang satu bilang sudah ada, yang satu bilang belum ada. Ya. Katanya yang sekarang lihatnya belum ada, besok tanggal 1 masihan, besok. Yang sekarang sudah lihat, besok sudah tanggal 2. Kan begitu. Itu masuk wilayah namanya ijtihad fikih. Masuk wilayah fikih. Itu. Ya. Ya. Terus fa innuhumi alaikum, kalau kamu terhalang melihat bulan, fa'uddu salasin, hitunglah bulan yang kemarin itu 30 hari. Nah, kemarin kan terjadi kok belum dilihat, ya mereka punya kriteria, ya. Yang terakhir kriterianya berapa derajat? 3 derajat. Jadi bulan itu muncul 3 derajat baru dihitung tanggal 1. Karena punya kriteria sendiri. Tapi jadi sing gak pakai kriteria, pokoknya setengah derajat pun sudah ada, ya sudah. Besoknya yang satu mengatakan tanggal 1, yang satu mengatakan tanggal 2, kan gitu. Ya relatif. Maka kemudian apa bagiannya terakhir? Wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, itu aja. Nggak usah diperdebatkan sampai panjang. Ya itu. Ya kan masing-masing kita punya pertanggungjawaban sendiri-sendiri kan di akhirat nanti kan, gitu saja. Gitu loh. Jadi orang yang berpandangan fikih itu pandangannya luas, tidak sempit. Tapi kalau orang itu berpandangan syariat, kadang-kadang bisa sempit. Karena pengertian syariat tadi pasti benar. Sedangkan fikih relatif, bisa benar bisa salah. Kalau syariat tidak menggunakan pemikiran, ilmu, tapi kalau fikih menggunakan ilmu. Ilmu manusia itu sifatnya relatif. Itu. Jadi sebetulnya ya kalau ya biasanya orang Muhammadiyah itu pikirnya bukan fikih tapi syariat. Itu kadang-kadang gitu. Ya, kadang-kadang syariat itu. Tarjih itu syariat apa fikih? Ayo saya tanya, tarjih itu syariat apa fikih? Ya, bisa juga dikatakan fikih ketika di mana letak fikihnya? Ketika itu adalah dari sumber hukumnya, hadisnya mungkin sahih, mungkin tidak sahih. Ternyata tarjih itu dikaji lagi, ternyata dhaif, ada yang dhaif. Nah, jadi kemungkinan masih kategori fikih. Tapi sementara kita mengacu, kenapa kau harus pakai tarjih? Tarjih itulah hasil ijtihad yang dianggap lebih benar daripada yang lain. Ijtihad itu ada 2. Ada yang ijtihad itu pribadi, sendiri-sendiri. Seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya. Itu ijtihadnya mereka itu dari zaman dulu itu sendiri-sendiri. Tapi ada 2 ijtihad itu yang kelompok, bersama-sama. Termasuk Muhammadiyah seperti tarjih itu ijtihadnya bersama-sama, beberapa orang sepakat bermusyawarah untuk melakukan kajian, kemudian diputuskan bersama. Itu. Kira-kira putusan orang satu dengan orang banyak, kira-kira loh lebih lengkap mana? Pikiran-pikirannya lebih sempurna. Ya kira-kira gitu saja. Tapi tidak jamin pasti benar, relatif aja. Nah, itu ya. Nah, jadi seperti puasa itu dikatakan, Rasulullah mengatakan idza ra'aitumu fasumu, kalau kamu sudah melihat bulan, awal bulan, puasalah. Wa idza ra'aitumu fa'aftiru, tapi kalau sudah melihat bulan tanggal Syawal, maka berbukalah. Fa innahu ma'alaikum fakturu, kalau tidak bisa dilihat fakturu. Jadi hadisnya 2. Yang satu tadi apa? Fa'idu salasin, sempurnakan bulan Sya'ban 30. Kalau hari raya ya sempurnakan Ramadannya 30, karena bulan Syawalnya belum bisa dilihat. Hadis yang kedua sama, apabila terhalang maka fakturu, perkirakan, bukan menyempurnakan tapi perkirakan. Kira-kira memperkirakan itu apa? Pakai apa?
kira-kira tanpa ilmu enggak. Sekarang sudah ada namanya ilmu astronomi. Jadi kira-kira itu dipikir menurut ilmu ini ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu hisab. Maka Muhammadiyah itu menggunakan hadis iki kira-kiron gitu. Tapi kira-kiron bukan dudak ngawur, bukan ngawur, enggak. Kira-kira ini pakai menggunakan ilmu. Sebab apa? Kita ini menentukan tanggal itu 5 tahun yang akan datang, ya, itu puasa itu jatuh pada hari apa, itu sudah bisa dihitung, ya. Itu ilmu astronomi, karena ilmu alam itu pasti tidak akan berubah, sehingga bisa dihitung. Gitu. Apalagi tahun yang dekat 1 tahun aja bisa. Itu kecanggihan ilmu falak. Tapi Muhammadiyah dalam hal fakduru kira-kira iki hati-hati, nggak ngawur gitu loh. Jadi kalau sudah dianggap itu satu sudah muncul di atas ufuk itu setengah derajat atau 1 derajat, ya sudah menurut ilmu pengetahuan astronomi sudah ada. Lalu menggunakan Muhammadiyah itu tidak menunggu 3 derajat, tidak menunggu bisa dilihat dulu, yang penting ada gitu. Hakikatnya sudah ada. Nah, pakai ilmu hakikatnya wis ono. Nek wanita iku nek telat sak minggu ya atau 2 minggu sudah dianggap ada janinnya, nggak hamil nggak? Dugaane. Pakai ilmu toh? Pakai ilmu. Tapi secara kasat mata bisa dilihat nggak? Wong perutnya belum besar, buncit, belum. Tapi sudah 3 minggu dia telat, bahkan mungkin 1 bulan. Apa nunggu dilihat dulu, dilihat mata dulu, diraba-raba gitu. Pakai ilmu ada sekarang dukungan ilmu, namanya ilmu apa? Ilmu kedokteran. Pakai urin bisa, pakai ini bisa. Jadi sedini mungkin sudah bisa diketahui. Ya sama dengan itu, menentukan kehamilan seseorang. Sama dengan matahari apa itu bulan ini nanti. Sedini mungkin ketinggiannya sudah bisa dilihat, dihitung melalui ilmu falak. Jadi 1 derajat saja. Jadi tanggal 1 itu teorinya apa sih? Tanggal 1 itu. Tanggal 1 itu teorinya gini loh. Namanya ijtima. Ijtima bulan itu antara bulan dan matahari bersamaan. Sejajar. Terus bergeser ke barat. Bergesernya nanti itu lebih dulu mana? Tenggelamnya. Kalau tenggelamnya itu lebih dulu bulan, berarti belum ada tanggal 1, belum muncul. Tapi kalau tenggelamnya itu lebih dulu matahari, berarti bulan sudah sedikit belum tenggelam, itu namanya tanggal 1. Hanya gitu saja. Lah untuk menentukan ini loh, yang jarak ini. Nah, jadi di sini puasa tanggal 1 Ramadan atau Syawal raya, cara menentukan awal pembinaan ajar apa itu namanya ini dengan cara namanya fikih tadi ya, bukan syariat ya. Sekarang kita lanjutkan ke pembidangan fikih ini aja. Prinsip dasar fikih muamalah. Nanti akan ada beda dengan fikih ibadah, karena bidang saya disuruh menyampaikan fikih ibadah ya, fikih muamalah ya apa-apa. Nanti yang jelaskan yang ibadah. Muamalah itu kaitan dengan ibadah tapi sifatnya umum. Sedangkan sholat, wudhu, zakat, apa itu toharo, sholat, haji itu ibadah sifatnya khusus. Di dalam Muhammadiyah itu ada pengertian begini, Pak. Tidak membedakan ibadah umum atau ibadah khusus, tidak dibedakan. Semua kegiatan manusia itu ibadah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ibadah. Hanya ibadah itu dikategorikan ada 2 kelompok, ada yang namanya ibadah khusus, ada namanya ibadah umum. Yang ibadah khusus itu cirinya apa? Ibadah khusus itu cirinya semua ketentuannya, aturannya itu sudah diatur oleh Allah dan oleh Rasulnya, oleh hadis. Seperti di tarjih itu. Tarjih itu sholat itu mulai takbir sampai salam kan sudah diatur.
Wudhu itu sampai cuci tangan sampai selesai kan diatur. Itu namanya ibadah khusus. Tugas kita itu hanya mencari kebenaran aslinya hadis tadi, kemudian menjalankan aslinya itu. Tapi kalau ibadah umum itu ibadah yang di luar khusus itu, semua keterkaitan dengan kepentingan kita duniawiyah itu sifatnya adalah ibadah umum. Ya, berpakaian, makan, bekerja, ya, apalagi berbudaya, berpolitik, ya, berdagang, itu semua kaitan dengan ibadah umum. Nah, prinsipnya apa? Semua perbuatan yang diizinkan oleh Allah. Jadi muamalah itu harus merujuk kepada semua perbuatan itu harus diizinkan, ya Pak, diperbolehkan oleh Allah. Berarti walaupun itu duniawiyah, kita tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Misalnya makanlah, makan itu urusan dunia, ibadah umum apa ibadah khusus? Umum karena menyangkut urusan dunia. Tapi makannya ada perintahnya. Yang diizinkan apa? Makan yang halal. Kan gitu aja. Yang halal. Jangan makan yang haram. Lebih banyak mana? Yang haram dengan yang halal? Ayo. Nanti kita tunjukkan selanjutnya. Bagaimana prinsip kita menentukan masalah muamalah itu. Biar kita tidak terjebak di dalam salah itu dididik haram. Susah kalau nanti dididik haram. Sama nanti mlebu supermarket gak iso milih apa-apa, gak ono label halali. Haram kabeh. Jadi prinsipnya walaupun itu menyangkut masalah duniawiyah, tetap harus berprinsip pada sesuatu amalan yang diizinkan oleh Allah. Jangan melanggar. Yang kedua, menyangkut relasi sesama manusia, kaitan dengan hablum minan nas, bukan hablum minallah langsung. Kalau wudu, mandi, sholat itu kan langsung hubungan langsung dengan Allah. Tapi kalau muamalah itu banyak terkait dengan urusan manusia. Oleh karena itu apa? Jangan mendolimi, jangan berbuat sesuatu yang membuat dolim, aniaya, nyengsarakan orang. Jangan berbuat sesuatu muamalah yang sifatnya memutus hubungan kekeluargaan orang. Jangan membuat sesuatu yang merugikan orang lain. Itu prinsip-prinsip yang tidak boleh jadi kaitan dengan hablum minan nas. Lebih mengutamakan, maka di dalam muamalah itu sering disebut dengan harus bersifat adil. Adil itu artinya orang adil itu tidak merugikan, berbuat sesuatu yang tidak merugikan siapapun. Itu namanya adil. Tapi kalau berbuat sesuatu yang kemudian ada, jangankan banyak orang, 1-2 orang saja yang merugikan, yang rugi, itu sudah dinilai tidak adil. Susah ya, susah. Apalagi jadi pimpinan. bisa memuaskan orang se-Indonesia misalnya. Susah. Tapi adil tetap harus, contohnya itu yang diinginkan. Jadi menyangkut kepentingan manusia. Kalau kepentingan manusia itu ternyata dirugikan kemudian rela, ya sudah, karena rela ya nggak apa-apa. Misalnya contohnya, jenengan jual beli, boleh nggak jual beli dengan cara menipu? Nggak boleh. Kenapa kok menipu nggak boleh? Karena menipu itu merugikan orang. Gitu. Ya, itu. Boleh nggak kemudian timbang menimbang itu kemudian tidak sepadan, nggak adil? Tidak boleh. Karena apa? Tidak adilnya itu menyebabkan kesengsaraan, merugikan orang lain. Maka prinsipnya harus berbuat adil. Apa pengertian adil? Adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan yang semestinya. Si A ini mestinya dapat makan, kok tidak saya beri makan? Padahal saya bisa memberi makan. Adil nggak saya? Saya nggak adil. Karena saya berbuat sesuatu yang merugikan orang ini. Mestinya dapat makan tapi tidak saya beri makan. Berarti saya dolim. Kenapa? Di situ Al-Quran itu wa harrama riba. Kenapa riba itu diharamkan? Ada sebabnya, karena riba itu membuat kesengsaraan, kedoliman orang.
Karena riba itu zaman dulu Pak ya, zaman dulu. Kenapa waktu itu zaman Nabi, zaman Rasul itu riba dilanggar oleh Al-Quran? Karena riba itu banyak membuat kedzaliman, kesengsaraan orang, merugikan banyak orang karena perbuatan riba. Oleh karena itu kemudian dilarang. Itu. Jadi kalau orang itu pinjam uang 100.000, maka dia menentukan kamu nanti pengembalikan Pak Jolonet 110 dalam 1 bulan. Nah, wes, saya yang menetapkan, bukan jenengan yang menetapkan, saya yang menetapkan, karena saya yang punya uang. Saya tetapkan sampean harus pengembalikan 110.000 1 bulan. Jatuh temponya sampean nggak bisa, tak cas lagi. Pak Jolonet besok nambah. Berarti utang saya, utang sampean 120.000. 3 bulan lagi cas lagi 10.000 lagi. Berarti 140.000. Terus menerus begitu. Namanya adha'afan mudha'afan. Satu kelipatan yang berkali-kali. Dan itu menjadi kebiasaan orang jahiliyah dulu. Jadi orang jahiliyah dulu itu orang kaya semakin kaya karena modal riba, orang miskin semakin miskin. Kata jangankan mengembalikan sama bunganya, istilahnya bunga ya, pokoknya aja nggak bisa mengembalikan. Kenapa? Karena mereka itu pada waktu itu pinjamnya itu bukan untuk dagang, tapi pinjamnya untuk beli makan. Miskin makan. Nah, musuh makan dikai beban lagi, tambah lagi. Itulah latar belakangnya kenapa waharroma riba itu. Nah nanti akan berbicara kalau Pak Jolonet pedagang, pinjam saya uang, Pak Jolonet, Pak Zain saya pinjam uang, saya punya, ini ada pesanan komputer misalnya ya, ada pesanan berapa, saya butuh 10 juta, ya bisa pinjami. Nah kalau saya memberi tambahan kan saya dolim gitu ya, kan nambahan, wis gak usah nanti kembalikan aja pokoknya Pak. Wah balikan, ya Pak Zain ini saya kembalikan 10 juta. Pak Jolonet utang berapa? Alhamdulillah saya untung 3 juta. Satu kali itu 10 juta jadi 3 juta. Besok lagi ada pesanan lagi. Jangan pinjam lagi saya 10 juta lagi. Kembalikan lagi utuhnya. Kembalikan berapa tadi? 10 juta. Untung berapa Pak? 3 juta. Alhamdulillah jadi 2 bulan sudah untung 6 juta. Besok utang lagi. Ada pesanan lagi. Secara manusiawi kira-kira aku itu ngomong meneng ya, alhamdulillah Pak Jolonet gitu ya, sampean diuntung sakmono pinjam aku, alhamdulillah aku berpahala, kira-kira begitu. Nah, kan gitu kan, mesti pikirannya apa? Loh, saya uang 10 juta itu kemarin, kalau saya belikan HP itu sudah model tipe ini, tapi karena uangnya sampean pinjem, saya tunggu bulan depannya uang 10 juta tak belikan HP yang ini sudah nggak boleh, lebih mahal. Sekarang yang dirugikan Pak Jolonet apa saya? Yang punya duit kan, yang punya duit yang dirugikan. Berbalik, kalau tadi orang jahiliyah tadi yang dirugikan siapa? Yang pinjem. Tapi ini dalam konteks ini yang rugi siapa? Yang punya uang. Apa kemudian kalau minta Pak Jolonet mau dibagi Pak, aku jaluk 500 misalnya, kira-kira itu terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan oh enggak riba karena uangnya untuk bisnis, bagi hasil. Alasannya begitu. Tapi ada berpendapat enggak boleh, sebab zaman dulu itu berapapun pokoknya tambahan itu enggak boleh gitu ya, untuk apa terserah pokoknya tambah enggak boleh gitu. Mengembalikan tambah enggak boleh, itu namanya fikih. Nah, itu. Jadi yang penting muamalah itu jangan sampai merugikan orang lain. Jenengan jual beli dagang apa saja nggak dilarang kok, selain memang bendanya tidak dilarang dan caranya juga tidak dilarang. Di antara salah satu cara tidak dilarang itu jangan sampai merugikan orang lain. Kenapa ada istilah di dalam fikih itu jual beli gharar? Tahu gharar? Jual beli gharar itu jual beli yang tidak bisa diprediksi barangnya. Jual apa? Borongan itu bisa kadang-kadang bisa diprediksi, kadang-kadang tidak bisa. Sing pinter bisa,
Tapi yang tidak pinter nggak bisa. Maka bagi dulu kan orang tidak pinter, maka nggak boleh, karena dianggap itu jual beli yang banyak merugikan. Bisa yang rugi itu pembelinya, atau bisa yang rugi itu adalah penjualnya. Mesti salah satunya mesti ada yang dirugikan, maka tidak boleh. Maka dulu orang mengatakan jual beli dulu, zaman dulu ada yang mengatakan jual beli tebasan boleh Pak? Enggak, borongan. Ono tambah ya Pak Janet ya, ayo dah saya tebas ya panipiro dilelang ya, tebasan. Maka itu menurut hukum ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh bagi orang yang nebas, dia punya keahlian untuk memprediksi. Bisa ngitung. Contoh misalnya ikan ditambak, ditanya dulu benur ya benurnya berapa ribu, tambah ini, oh sekian ribu, terus disampel ciduk seret, oh kira-kira 1 kilo isinya 4 misalnya, dia sudah bisa menghitung 1 kilo kali dulu bakalnya itu sekian ribu, sudah bisa menghitung. Dia ngitung bla bla bla, udah berani sekian. Ahli. Tapi yang tidak ahli ya nggak boleh. Karena apa? Akan berakibat merugi. Tidak boleh yang merugikan begitu itu. Dampaknya nggak boleh. Maka di dalam jual beli yang barang yang belum ada barangnya nggak boleh, karena tidak bisa diperkirakan. Mangga baru berbunga sudah dijual, nggak boleh. Ijon namanya ya Pak ya. Kenapa? Karena nggak bisa diprediksi. Sekarang kalau pesen lemari boleh nggak? Barangnya nggak ono, tapi harus dibayar. Bisa nggak? Boleh nggak? Iya, pesan boleh. Kan itu namanya jual beli yang belum ada barangnya. Apa bedanya dengan yang ijon tadi yang tidak boleh itu? Kalau pesan kan ada kesepakatan. Bukan masalah do ijon ya kesepakatan Pak. Nek kesepakatan podo. Wis pelemku sak uwit iki biasane sak mene, wis saiki tukun sak mene. Sepakat gelem-gelem podo gelem ya piye? Rugi nggak oleh. Karena apa? Satu, tidak bisa diprediksi, tidak bisa dihitung, tidak bisa diwujudkan. Ojo-ojo engko kena angin udan rontok kabeh bungae. Di luar dugaan. Sama dengan online. Persoalannya itu adalah bisa diprediksi, bisa di apa ini Pak, bahasa Indonesia diprediksi apa? Diperkirakan, dihitung realnya, bukan nyicilnya, dihitung realnya. Seperti di lemari pesen, boleh nggak? Boleh, karena orang mesen lemari itu sudah ada hitungan di gambarnya iki, bahannya iki, ukurannya sakmene, lawange loro, sap-sapane berapa, bahannya dari kayu jati dan sebagainya. Sudah ada kan? Sudah bisa diprediksi. Tapi kalau wis pesen lemari piro? 150.000, lemari ini piye? Wis sembuh karo pokoke lemari ya gak oleh ning ngono. Contoh-contoh begitu karena tidak jelas. Barang yang tidak jelas diperkirakan maka tidak boleh dilakukan jual beli. Ya, contoh begitu itu. Ya, kenapa? Jadi kembali kepada sesuatu perbuatan yang bisa merugikan orang lain, berdampak merugikan orang lain, maka akibat perbuatan itu dilarang. Nah, ini prinsipnya begitu. Yang ketiga, bersifat rasional demi kemaslahatan. Jadi usulan dunia itu kemaslahatan dunia. Saiki jual beli apa? Itu tergantung kebutuhan kemaslahatan nih. Saiki pertanyaan saya, jual beli senjata boleh nggak? Ayo. Barangnya yo halal, gak najis, gak haram, dijual belikan. Ayo. Palestina boleh. Boleh nggak jual beli senjata, jual beli bom? Iya. Ya. Bom itu kan juga netral, senjata itu kan netral, tergantung dari pengguna
penggunaan. Kalau gunanya untuk merusak orang, untuk menghancurkan orang, haram. Tapi gunanya kalau untuk bermanfaat bagi orang, sekarang orang jual beli senjata itu artinya untuk mempertahankan negara. Nah itu, sehingga dianggap juga boleh. Tapi dengan adanya jual beli senjata malah peperangan berkobar di mana-mana dunia karena berlomba-lomba adu senjata. Kira-kira mafsadahnya, kerusakannya lebih berat apa kemaslahatannya lebih berat? Saya setuju kalau jual beli senjata itu dilarang. Ya, wis gak pas senjataan aman wisan wis. Ya wis tukaran ya wis karuan pukul-pukulan sak karepmu kono. Gak pakai senjata aman ya. Daripada kemajuan teknologi mengakibatkan kerusakan. Iya. Gitu. Ono jual beli berang boleh enggak? Celurit. Macam-macam sudah ya, contohnya buahnya ya. Maka kembali kepada manfaat. Jadi bersifat rasional, mengalami perubahan, hukumnya bisa mengalami perubahan. Sekarang mungkin halal, besok mungkin haram. Saya beri contoh begini. Di depan masjid ini ada sungai. Ya, ada sungai. Kemudian ada orang sana itu tidak bisa jamaah karena nggak ada seberangannya. Kira-kira membuat seberangan itu boleh apa enggak? Jembatan boleh, bahkan wajib. Tapi ketika kemudian seberangan itu dipakai untuk dulinan, untuk hal-hal yang sifatnya nggak jelas, nggak barang yang haram, boleh nggak? Contoh saya bikin gerdu pos kamling, ya, tujuannya untuk apa? Keamanan boleh kan? Boleh. Tapi kalau kemudian dimanfaatkan untuk main judi, berarti apa? Berubah kan hukumnya? Berarti memberi sarana untuk kejelek. Boleh nggak beri sarana kejelekan? Tidak boleh. Jadi bisa berubah. Awalnya bisa halal, bahkan wajib, berakhir bisa menjadi haram. Kalau sudah dipakai, tidak pakai untuk jaga, tapi justru dipakai untuk orang-orang yang seperti itu, minum-minuman, oh wajib dibongkar itu. Gitu cara menetapkan hukum. Ya. Bisa ya, bisa paham ya. Ini contoh-contoh besar saja saya beri contoh untuk menetapkan. Jadi penjenengan itu kalau membuat satu status hukum itu lihat begitu aja. Prinsip-prinsip itu. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril aminah wal azimah. Jadi hukum itu berubah karena perkembangan zaman. Jadi perkembangan bisa berubah. Apa? Hukum itu tadi yang menentukan manusia bukan Allah. Kalau syariat tidak akan mengalami perubahan. Tapi kalau fikih bisa mengalami seperti tadi saya contohkan tadi, jual beli borongan tadi. Satu saat bisa halal, satu saat bisa haram. Tergantung perubahannya. Oh, kalau yang satu sing jual sing beli itu pinter nebak, oh halal. Tapi kalau ini yang beli tidak pinter tentang hitung-hitungan, berarti haram. Sama-sama, lu kok haram ini kok halal? Iya, tempatnya berbeda, waktunya berbeda, orangnya kondisinya berbeda, hukumnya bisa berbeda. Maka di situ pada waktu itu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah itu berbeda. Kenapa? Imam Syafi'i itu tempatnya di Mesir, pernah juga di Irak. Imam Abu Hanifah tempatnya di Irak. Sehingga di Irak itu dulu ilmunya maju, lebih bersifat rasional. Beda, selalu beda. Itu hal biasa itu. Ya, itu. Oke. Al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adaman. Hukum itu ada tidaknya tergantung dari indikasinya. Indikasi yang saya contohkan tadi, jembatan tadi lah. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, tergantung dari namanya ilat. Ilat hukum itu ciri penggunaannya apa, manfaatnya apa. Nah, itu. Ya. Malayatimul wajib illa bi wajib, bahwa wajib sesuatu perbuatan yang asalnya itu tidak ada, kemudian karena ada perbuatan yang harus mengadakan, maka menjadi ada. Contohnya di jembatan tadi nggak ada kan, tapi ada masjid di sini. Orang tidak bisa jamaah ke sini kalau tidak ada jembatan. Berarti bikin jembatan wajib apa enggak? Wajib, hukumnya wajib, karena orang tidak akan bisa jamaah karena tidak ada jembatan, maka membuat jembatan menjadi wajib. Ada enggak orang perintahnya Al-Quran hadis membuat jembatan?
Ya enggak ada. Nah, dari analisis ini namanya hukum, keluarlah hukum fikih. Gitu. Ya, paham ya? Jadi contoh ya. Gitu. Jadi malayatimul wajib ilabi fahuwa wajib. Semua cerkat, wow itu ndak ono dalil rek gawe jembatan niku. Nah, menggunakan pakai logika. Oke, yang keempat, teknis kegiatannya mengalami perubahan sesuai tempat waktu selama tidak berlawanan dengan prinsip syariat. Jadi boleh saja bisa berubah selama tidak berlawanan dengan syariat. Jenengan pakaian, besok mungkin ganti pakaian, boleh nggak? Warna, modelnya, boleh nggak? Boleh, selama tidak merubah pokok. Yang pokok apa? Membuka aurat, jangan sampai membuka aurat. Kan itu saja. Jadi boleh mengalami perubahan tempat, karena tempat. Jadi tidak harus sama pakaiannya orang Arab dengan orang Indonesia. Jangan harus samakan, karena tempatnya berbeda, kondisinya berbeda. Sama-sama tetap tidak membuka aurat. Jangan dipaksa harus sama Arab. Lah kalau Arab sakno wong Pacitan, wong kono sing biasanya menek klopo, terus wong nelayan sing biasanya nang laut, macul. Ya kudu dipaksa terus nganggo jubah terus piye. Ya gitu ya. Itu. Jadi ilmu muamalah ini menjadikan orang itu berkemajuan, fleksibel, ya berpikirnya progresif, maju dan seterusnya, tidak melawan kemajuan. Pada hadisnya antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Jadi prinsipnya dasar tadi pakaian, ya untuk aurat. Caranya gimana? Ya terserah, tergantung dari kondisimu masing-masing. Gitu. Contoh-contoh itu banyak. Oke. Mari dari saya. Kira-kira gitu aja. Sebentar masih ada satu lagi hukum asal halal. Kemudian yang keenam adalah memudahkan bagi manusia. Nah, ini tadi halal kecuali asalnya halal. Hukumnya itu pakai hukum halal semua dulu. Kecuali ada yang mengharamkan. Kalau sudah ada indikasi haram, selesai, tinggalkan. Kalau ini jadi hukum itu beda dengan ibadah khusus. Kalau ibadah khusus itu haram dulu, nggak boleh mandek, nunggu dalil, cari dalilnya. Tapi kalau masalah muamalah, berangkat aja dulu, sehingga pentok, haram, berhenti. Kalau nanti dibikin haram, sampean bingung bu supermarket, nggak ono label halal kabeh ndak apa. Berarti kalau gitu hukumnya apa? Haram. Jangan beli, jangan dibeli karena tidak ada label halalnya. Jadi kalau saya berpendapat di situ, yang label itu mestinya, yang label itu haram, jangan label halal. Keliru nih label halal itu. Kalau label halal berarti seolah-olah yang lain yang tidak ada label halalnya haram. Tapi dipakai aja yang haram. Ini haram, ini haram, ini haram. Berarti yang tidak ada label haram halal semua, bebas kita bisa membeli. Gitu. Kalau nanti kayak begitu susah jenengan, kita susah. Delok, kan label halale balik no, kan label halale balik no. Karena prinsipnya haram dulu. Oleh karena itu sekarang dibalik, muamalah labelnya adalah halal. Nek durung roh anggap aja halal. Itu bangkai pokoknya anggap aja halal wis. Jadi wis roh bangkai baru berhenti. Mulai gampang. Lah sampean kok hitung-hitung ngono hitung njupuk ayam tuku ayam nang ngene wong-wong kampung iki bingung. Iki disembelih tenan bener apa enggak lho. Takon ngono ya gak tuku-tuku ayam ya men. Iya ta? Mulai ndolek iki cocok haram. Sudah aja pukul. Aja halal bismillah. Baru kalau ketahuan bahwa itu ternyata binatang ini haram, ya sudah selesai, berhentikan. Itu memudahkan kita. Jadi Allah itu memudahkan umatnya. Yang keenam, memudahkan bagi manusia. Jadi muamalah itu kenapa disuruh boleh, memudahkan bagi manusia, biar manusia itu memenuhi kebutuhannya itu gampang. Jangan dididik dianggap haram, tambah susah, tambah sulit. Itu ya, itu prinsip-prinsip di dalam kaitan dengan masalah muamal, dan itu kebalikan dari masalah ibadah mahdhah. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Nok apa enggak ya? Mentop enggak ya? Ya, sedikit demi sedikit. Memang iki fikih biasanya ini di kalangan perguruan tinggi begini biasanya ya, tapi tidak apa-apa, saya menggunakan bahasa yang panjenengan bisa nangkep.
tapi intinya sama, mudah-mudahan gitu ya. Bab fikih itu ya tujuannya ya untuk menentukan hukum gitu. Untuk bisa menentukan hukum sendiri gitu. Jadi jangan kau usah tanya orang lain, sudah bisa ya sedikit-sedikit bisa menentukan sendiri gitu aja. Ijtihad kok, orang itu ijtihad salah tidak apa-apa, jangan takut neraka. Orang itu kalau ijtihad salah dapat 1 pahalanya, kalau benar dapat 2. Jadi nggak perlu salah. Zaman masuk nunggu niku ono rentetan warung soto apa warung rawon gitu ya, ono 10 toko warung rawon, milih nggak ya apa cocok iki haram, cocok haram. Lah kasih pangan dan sekadung luwe halal aja pakai dulu, halal masuk aja sudah, anggap aja warung apa itu namanya rawon sapi nah, saya. Tapi begitu mangan entek setengah piring atau meh entek sak piring, wong sing duwe warung mau kok buka apa ku selambu buri kok ono cendelane kepalane apa itu namanya apa babi, ya sudah selesai. Berarti itu ada dasar, ada dalil yang menyatakan makanan ini jadi haram, berhenti, tinggalkan. Gampang toh? Ngono Pak. Jadi muamalah itu enak, gampang. Baik, kalau tidak ada yang tanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.